Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Togu Hasril, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta dari SDN Kebun Pala 11 Pagi. Perkenalkan, nama saya Chandra Andriawan, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta dari SMK Negeri 51 Jakarta. Dan saya Muhammad Berat Maulana dari SD Islam Syafia 63 Jakarta. Selamat sore Pak Togu. Sore Pak Chandra. Baik, di sini saya sebagai pengamat dalam proses coaching Bapak. Nanti selama proses coaching ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya sampaikan dan nanti. Yang pertama terkait prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan menggunakan kompetensi. Kemudian ada juga kompetensi coaching yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Nah, sama satu lagi, sesuai alur cerita. Nah, sebelum Bapak mulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti saat coaching kira-kira apa Pak? Terima kasih Pak. Ini kalau saya akan mencoba kompetensinya adalah bagaimana mendengarkan dengan aktif, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan dan kehadiran penuh. Kemudian pertanyaan yang satu lagi, tolak ukur yang akan dicapai selama proses coaching apa? Tolak ukur buat saya itu adalah bagaimana coaching dapat menemukan jawabannya sendiri atas masalah yang dia alami. Dari jawaban Bapak mungkin nanti bisa diterapkan dan bisa lancar proses coachingnya. Mungkin bisa dimulai. Ya, terima kasih Pak. Ya. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore Pak Berti. Ada apa nih? Kayaknya seger banget buahnya. Alhamdulillah. Sebelum bagaimana kabar Pak Teguh? Iya, lagi banyak kerjaan aja nih Pak. Tadi lagi bikin media pembelajaran. Luar biasa. Boleh saya ganggu waktunya sebentar ya Pak? Boleh Pak, boleh nih. Saya pelajari sebentar Pak ya. Oke, apa nih Pak? Jadi begini Pak, sebelumnya saya ada permasalahan di sekolah. Bagaimana saya melihat kompetensi saya dalam mengajar itu ternyata saya masih ragu kalau kompetensi saya itu baik buat anak-anak, sehingga pembelajaran yang saya lakukan terhadap anak-anak itu bisa menyenangkan buat anak atau pembelajaran yang kondusif. Tapi ternyata yang terjadi di kelas itu, anak-anak itu banyak melakukan perbuatan yang di luar dari nalar ya Pak ya. Dia lari-lari,
saat pembelajaran, ada yang ngobrol, colek-colek temennya. Saya rasa itu kan mengganggu proses pembelajaran ya Pak. Jadi sih kalau saya lihat ya, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu nih, di proses coaching kali ini Bapak mau cerita apa aja bebas Pak. Ini hanya antara kita aja Pak. Jadi jangan takut bahwa ceritanya nanti, aduh takut saya malu banget nanti nyampe ke teman-teman ngajar kan. Pokoknya ini adalah rahasia. Jadi kalau saya lihat ya Pak, mungkin kalau dalam masalah kompetensi pertama Bapak merasa tidak mampu, Bapak merasa di kelas itu masih banyak anak yang berkeliaran, anak-anak yang masih suka teriak-teriak jalan sana sini. Mungkin kalau saya melihatnya ya mungkin belum Pak. Bapak bukannya tidak punya kompetensi atau tidak punya kemampuan, tapi belum tergali sepenuhnya apa yang Bapak ingin. Karena sebelum kita maju nih, pertanyaan kita panjang lebar segala macam, kira-kira dari masalah yang sudah kita lihat ini, tujuan Bapak tuh apa sih kita ngobrol tuh ngapain tujuannya gitu? Nah, tujuannya itu sebenarnya saya ingin menemukan solusi ya Pak ya. Solusi bagaimana saya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat murid. Dan dari pembelajaran menyenangkan itu akan timbul suasana kelas yang kondusif sehingga tidak ada anak-anak yang lari-larian, mengganggu temannya. Seperti itu Pak tujuan saya. Berarti kok jadi sebenarnya simpel ya. Bagaimana sih membuat belajar itu menyenangkan jadi anak-anak betah di kelas gitu ya. Betul Pak. Kalau saya bilang sih sebenarnya tujuannya baik banget ya. Maksudnya ini hal simpel tapi memang harus dialami dan dimiliki oleh sebuah guru ya. Nah setelah Bapak kira-kira di kelas nih, sudah melakukan assessment kan? Bagaimana cara belajar anak, bagaimana anak-anak sedang belajar gitu. Apakah Bapak sudah punya asesmen? Sebelumnya saya sudah melakukan asesmen Wah, ya Pak. bagus. Asesmen awal. Cuma karena memang hari ini memang tahun ajaran baru ya Pak, mungkin belum sepenuhnya benar-benar mereka memahami asesmen itu ya Pak, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu hanya satu arah Pak kepada anak-anak, dari saya kepada anak-anak, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin terlihat bosan gitu Pak dari anak-anak. Oh, berarti kelihatan bosan ya Pak ya. Nah sekarang pertanyaannya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira yang sudah Bapak lakukan dari mulai masuk pertama sampai sekarang tuh berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10 saya rasa masih 5 ya Pak. Karena yang tadi saya bilang, ada anak yang lari-larian, ngobrol sama temennya, terus nyolek-nyolek temennya. Saya rasa itu saya masih di posisi 5 Pak. Iya sih. Apalagi tadi saya ragu Pak terkait kompetensi saya terhadap anak-anak. Kira-kira nih, apa sih yang Bapak rencanakan untuk tujuan Bapak dari 5 minimal jadi 8 atau 9 10 itu? Apa sih yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan tadi yang pertama adalah menciptakan suasana yang kondusif sehingga memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Yang kedua, saya sepertinya perlu menambah kompetensi saya dalam menggunakan media pembelajaran,
metode-metode atau strategi pembelajaran terhadap anak ya Pak. Karena tadi yang saya jelaskan bahwa saya sebenarnya sudah melakukan assessment, tapi dari hasil asesmen tersebut saya hanya melakukan satu metode pembelajaran saja Pak. Jadi belum bervariasi. Mungkin itu yang membuat anak-anak bosan belajar dengan saya, sehingga mulailah anak-anak itu keluar dari bangku bercanda, lari-larian. Berarti sebenarnya intinya adalah bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik, membuat anak betah ya. Nah, berarti kesulitannya apa? Ketika Bapak ingin membuat sebuah belajar yang menarik, itu apa kesulitannya? Yang menjadi tantangan buat Bapak? Baik, pertama tantangan yang saya hadapi terkait pembelajaran yang tadi ya Pak. Sebenarnya saya sudah mulai berusaha mencari media pembelajaran di media sosial, bahkan saya juga sudah melakukan kolaborasi terhadap rekan sejawat, tapi mungkin ada kendala dalam komunikasi saya dengan rekan sejawat gitu Pak, sehingga komunikasi yang saya laksanakan dengan rekan sejawat ini belum efektif. Akhirnya saya juga belum menemukan berbagai macam metode gitu. Nah, dari tantangan yang tadi sudah Bapak sebutkan, kira-kira nih, apa dan siapa yang kira-kira Bapak butuhkan agar bisa menghadapi tantangan tersebut? Baik, saya rasa dalam kondisi seperti ini saya butuh bantuan dari kepala sekolah ya Pak, untuk menghadirkan hubungan yang baik terhadap saya dengan rekan sejawat, kemudian pembelajaran saya dengan anak murid, dengan peserta didik. Yang pertama mungkin saya butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari sarana dan prasarana sekolah Pak. Karena dengan media yang saya gunakan itu saya sepertinya perlu bantuan dari prasarana sekolah, sarana dan prasarana sekolah seperti tadi proyektor, terus media pembelajaran yang lain itu belum ada Pak di kelas Pak, sehingga saya harus mencari dulu Pak, itu yang menjadi hambatan dan tantangan saya. Ya, berarti dari solusinya sebenarnya itu sebenarnya sudah Bapak temukan sendiri. Mungkin yang perlu Bapak kembangkan adalah bagaimana dan dengan siapa Bapak sudah tahu sekarang. Nah, sekarang saya minta nih, saya mau nanya nih tentang komitmen Bapak. Kan sudah tahu nih bahwa ada sarana prasarana yang Bapak butuhkan, Bapak berbicara dengan kepala sekolah terhadap sarana tersebut. Nah, kira-kira komitmen yang akan Bapak lakukan dan kapan kira-kira Bapak akan melakukannya? Baik, terhadap komitmen ini saya akan melakukan kegiatan yang berdiferensiasi ya Pak, yang berpihak kepada murid sehingga tujuan saya dapat tercapai, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kalau terkait masalah kapan saya akan lakukan, saya rasa saya akan melakukan secepat mungkin. Mungkin minggu-minggu ini saya akan lakukan karena saya rasa belajar tidak dilihat saja oleh anak-anak itu, saya rasa menyakitkan buat saya. Jadi saya rasa secepat mungkin akan saya lakukan supaya
anak-anak itu benar-benar senang dengan pembelajaran saya. Saya juga diperhatikan, saya memperhatikan anak-anak gitu Pak. Sebenarnya dalam cerita Bapak tadi itu Bapak sudah menemukan sendiri jawaban apa yang Bapak butuhkan, gitu kan? Karena saya melihat bahwa apa yang Bapak rencanakan itu kita bisa garis bawahi adalah bagaimana berdiferensiasi dan pembelajaran itu berfokuskan pada murid. Sebenarnya ini seperti bincang-bincang ini sebenarnya sudah berhasil juga gitu ya. Makanya saya bilang kira-kira sih saya bisa kapan nih kita ketemu lagi, kita ngobrol. Saya mau lihat nih apa yang sudah Bapak lakukan, apakah komitmen yang Bapak sampaikan barusan bisa dilaksanakan. Sebelumnya saya mau nanya dulu, coba rencana aksi yang tadi Bapak sebutkan di cerita awal, Bapak bisa ceritakan lagi nggak sebagai komitmen apa sih berarti yang Bapak akan segera lakukan? Baik, dari rencana aksi saya nih Pak, pertama saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait media pembelajaran yang saya gunakan. Apakah media pembelajaran yang saya gunakan ini efektif terhadap anak-anak? Kemudian saya juga harus melihat prasarana sekolah, karena sebagai media pendukung saya dalam pembelajaran. Ya, untuk kegiatan itu saya akan melakukan secepat mungkin untuk menentukan keberhasilan saya dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi di ngobrol? Karena kayaknya saya juga butuh banyak belajar bagaimana tentang media belajar yang menarik. Jadi kita bisa sama-sama melihat hasil dari apa pembicaraan kita kali ini. Kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi? Baik, mungkin 1 minggu setelah coaching hari ini ya Pak ya, karena saya harus bekerja ekstra nih. Sebenarnya bukan bekerja ekstra, memang ini tugas saya ya Pak ya. Karena saya pengen lebih cepat, lebih baik, ikan cepat, ikan jauh, lebih bagus gitu Pak. Kalau terlalu lama kayaknya nanti saya akan seperti dulu lagi, tapi kalau lebih cepat saya rasa lebih bagus Pak. Ya sudah, berarti kita jumpa minggu depan. Kita akan lihat apa perubahan yang sudah dicapai. Saya sih berharap dan sudah pasti akan ada perubahan dari skala yang tadi Bapak sebutkan akan menjadi 8 atau 9. Baik Pak. Ya, ada lagi yang mau dibicarakan Pak? Saya rasa cukup. Saya sangat senang hari ini Saya juga senang bisa bertemu dengan Bapak, menyampaikan keluh kesah saya, sehingga saya yang tadinya nggak punya ide itu Pak, tiba-tiba secara natural itu muncul. Saya berterima kasih dengan Ibu atas waktunya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Togu dan Pak Mirat sudah melakukan proses coaching. Dari yang saya amati itu sangat menarik sekali ya, apalagi pembahasannya tentang suasana kelas menyenangkan tapi kondusif. Itu memang agak susah sih ya. Cuma dari pertanyaan bukan dari Pak Togu, sehingga Pak Mirat bisa menemukan solusi-solusi yang menarik gitu. Dari prinsip coaching sendiri tadi udah ada pemitaan karena obrolannya juga dibuat lebih santai, kemudian pastinya kreatif dengan pertanyaan-pertanyaan ya santai juga gitu.
Kemudian memaksimalkan potensi coaching itu sampai Pak Miras banyak solusi didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Togo. Untuk alutsistanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian kompetensi coachingnya sudah tercapai semua, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Terima kasih, mungkin itu aja ya untuk proses coaching untuk Pak Togo dan Pak Miras sudah menjalankan coaching dengan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.